Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du, fa ikhwati fillah, jamaah pengajian yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang berhak dipuji-puji, dan semua kita harus pandai memuji-muji Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut-nyebut kebaikan-kebaikannya yang tak terhitung. Dia taala sangat banyak kebaikannya. Dia taala terpuji sebagaimana dia taala memuji dirinya sendiri. Manusia tidak mampu melakukan menghitung pujian-pujian kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah, di pentingnya kita pandai memuji-muji Allah. Karena sejatinya jamaah, manusia itu tabiatnya ya memang ciri khasnya manusia jamaah itu mesti mengikuti yang pengasih. Mengikuti yang pengasih, mengikuti yang banyak memberikan bantuan. Ya, siapa yang ngasih bantuan, dia ikut. Siapa yang banyak ngasih, dia pasti mau ikut. Itu sifatnya manusia. Nah, oleh karenanya bahaya kalau sampai manusia itu tidak mengerti kalau dia ta'ala banyak memberi. Bahaya kalau manusia tidak mengerti kalau dia ta'ala itu pemberiannya paling banyak, dan semua yang lainnya tidak bisa memberi tanpa seizin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akan bahaya, akan menjadikan orang tersesat. Kenapa? Tujuannya akan keliru, karena enggak mengerti dialah Allah yang maha terpuji, yang wajib dia tuju, yang dia wajib mendekatkan diri kepadanya. Sehingga ilmu akan mengetahui nikmat-nikmat Allah sangat penting jemaah. Ilmu mengajarkan kepada kita bahwasanya dialah ta'ala yang menciptakan, sehingga apapun yang manusia kerjakan tanpa nikmat Allah dan seizin dari dia tidak akan bisa manusia kerjakan. Itu kita harus selalu menanamkan dalam diri kita, dalam diri setiap insan, juga terutama keluarga kita. Kaum muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu kedudukan yang kita nggak boleh sombong, kedudukan yang kita tidak boleh angkuh, kedudukan yang kita nggak boleh merasa tidak membutuhkan. Kita ini butuh mempunyai tujuan yang benar, butuh menempuh jalan yang benar, butuh sabar menempuh jalan yang benar. Itu sama. Itu kebutuhan manusia dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kaum muslimin jamaah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Apa yang disampaikan tadi perlu dimukadimahkan ya untuk kata pembuka, karena memang untuk menyambung jamaah. Menyambung antara materi yang akan kita bahas dengan apa yang kita bahas lalu, ini ada kaitannya gitu. Yaitu melanjutkan pembahasan kita di dalam tafsir surat An-Nahl, sekarang memasuki ayat yang ke-29 jamaah, yang ke-29. Kaum muslimin jamaah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Telah kita bahas pada waktu yang lalu bahwasanya mereka-mereka yang menserikatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka-mereka yang mengingkari atau mengkufuri
Allah Subhanahu wa taala hingga mereka diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan dolim. Jamaah, banyak di antara mereka tetap sulit mengakui kesalahan. Jadi banyak di antara mereka yang tetap sulit mengakui kesalahan, masih aja merasa benar. Atau bermakna mereka masih sombong. Sebetulnya kebenaran yang Rasul jelaskan, sebenarnya bukti-bukti kebenaran yang Allah tancapkan di dunia ini, penciptaan bumi dan langit, menurunkan kitab suci, mengutus Rasul, itu sebetulnya bagi mereka pun gamblang dan jelas. Tapi memang yang namanya orang itu hatinya ada penyakit, itu jamaah. Hatinya ada penyakit, nah itu. Jadi penyakit yang ada di hati, terutama penyakit sombong. Yang mana sombong itu tidak boleh ada pada hati manusia. Kenapa nggak boleh? Ya sejujurnya saja, manusia itu adalah makhluk. Sejatinya saja memang manusia itu adalah tidak menciptakan apa-apa. Semua yang ada pada dirinya itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar kalau nggak boleh ada kesombongan dalam diri setiap insan. Sehingga bila manusia yang demikian keberadaannya kok di dalam dirinya ada sombong, ini yang menyebabkan din yang gamblang, Islam yang jelas, Al-Quran yang memberi petunjuk itu belum bisa mereka terima. Bahkan mereka sendiri tidak mengakui, nggak mengikrarkan kalau mereka selama ini salah ketika bertentangan dengan Al-Quran. Bahkan sampai dibawa mati. Ketika mati diwafatkan oleh malaikat, Allah katakan fa'al qawus salama ma kunna na'malu min su. Itu jamaah. Mereka memang ketika dimatikan menyerah, tidak bisa mempertahankan nyawa. Dicabut nyawanya wis pasrah, nggak bisa megangi nyawa betapapun keahliannya. Namun begitu untuk masalah keyakinan, masalah ibadah, masalah perilaku, mengatakan makuna na'malu minsu. Kami selama hidup di dunia tidaklah pernah berbuat suatu kejelekan. Masih begitu jamaah. Orang demikian. Ini naudzubillah. Itu bahayanya hati yang kotor, ya. Itu bahayanya orang yang di dalam hatinya ada angkuh dan sombong, jamaah. Ada angkuh dan sombong. Maka walaupun mereka mengatakan bahwasanya selama hidup tidak pernah berbuat kejelekan, dijawab oleh malaikat apa jamaah? Bala. Tidak seperti itu, ya kan itu. Bala, enggak seperti itu. Innallaha alimun bima kuntum ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha tahu dengan apapun yang dulu kalian kerjakan semasa kalian di dunia. Allah tahu kalau kalian selama di dunia itu sudah diterangkan oleh Rasul, ditunjukkan oleh kitab suci dengan bukti-bukti kauniyah penciptaan bumi dan langit yang gamblang dan jelas, sudah nggak ada yang samar bagi kalian, tapi kalian hatinya masih kotor, enggan menerima. Allah tahu gitu. Allah tahu. Ini juga jamaah adabnya malaikat. Apa jamaah adab malaikat? Mengatakan ini, mengatakan innallaha alimun bima kuntum ta'malun. Bukan
kami lo dijadikan wakil oleh Allah mengawasi kalian, kami tahu. Enggak begitu, padahal betul kan faktanya kan? Betul, malaikat tahu mereka dijadikan wakil oleh Allah, al-muwakkal untuk mengurusi dan mencatat amal perbuatan manusia, tapi itu enggak malaikat katakan. Tapi apa yang dikatakan oleh mereka? Innallaha alimun bima kuntum ta'malun. Ini adab terhadap Allah. Jadi malaikat mencontohi kita, menjadikan dirinya contoh bagi kita agar beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya ilmu yang ada pada manusia, ilmu yang ada pada malaikat, ilmu yang ada pada makhluk itu adalah karunia Allah, sehingga dinisbatkan Allah lah yang mengetahui apa yang dulu kalian kerjakan. Ya, kaum muslimin jamaah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Ini namanya malaikat pandai memuji-muji Allah. Ya kan? Pandai memuji-muji Allah walaupun dalam bidang yang mereka sebetulnya nyatet. Mereka menjaga catatan itu. Namun ketika itu dibutuhkan untuk membantah orang-orang kafir yang mengaku tidak berbuat jelek, dikatakan innallaha alimun bima kuntum ta'malun. Allah tahu apa yang dulu kalian kerjakan, bukan saya tahu. Dulu suruh ngawasi kamu dan nyatet. Bukan begitu ya. Ya, kaum muslimin jamaah berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Ayat selanjutnya jamaah yang ke-29. Setelah dialog itu yang mana Allah Subhanahu wa taala jamaah tidak kurang dalam memberikan bukti-bukti kebenaran, juga tidak kurang dalam memberikan waktu dan kesempatan bagi semua hamba untuk mengenal kebenaran, untuk mengerti keesaan Allah, untuk mengerti manusia setelah mati akan dihidupkan lagi. Itu semua sudah ditegakkan olehnya Subhanahu wa ta'ala. Tapi jamaah ya, kembali lagi, orang itu kadang itu ada kotoran dalam hati, atau sudah gamblang dan jelas dia mengalihkan pembicaraan. Jadi yang bicara benar dengan bukti yang nyata tidak mungkin dipatahkan, dituding gila. Itu kan, dituding itu hanya sihir, tidak hakiki. Itu bahasa-bahasa pengalihan, ya kan? Pengalihan yang sejatinya tidak bisa menolak, pasti menerima sejatinya itu kebenaran yang nyata. Iman itu benar, Islam itu benar, hari akhir itu benar, pembahasan amal itu benar, nggak mungkin dibantah. Tetapi ya mereka hanya mengatakan pengalian saja. Nah itu ya kan, itu kan sihir. Nah itu yang ngomong kan gila, atau memang karena di hatinya ada angkuh dan sombong. Nah, itu makanya penyakit ini harus kita jamaah obati. Kita harus tanamkan dalam diri kita ini manusia yang dicipta oleh Allah, tidak layak untuk sombong, nggak layak untuk kita itu menempuh cara yang tidak diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mesti manusia ini menempuh jalan Allah, jalan yang itu Islam, iman, Al-Quran yang dikaruniakan olehnya Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika manusia itu menentang jamaah atau tidak menerima, ya, tidak menerima, nah begitu
seperti hati ini jamaah sudah jelas baginya, nah, gitu, nah, sudah tidak ada udzur lagi. Sehingga kata Allah di ayat ke-29, fadkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha falabi samaswal mutakabbirin. Ya. Maka masuklah kalian ke pintu-pintu jahanam. Jadi dikatakan kepada mereka, silahkan masuk ke pintu-pintu jahanam. Khalidina fiha, kekal di dalamnya terus menerus. Di dalamnya kekal, dan kalau di dalamnya terus menerus, tinggal di dalamnya terus menerus. Masuklah sesuai amal perbuatan kalian. Jadi masuklah sesuai amal perbuatan kalian, sesuai amal yang dulu kalian kerjakan semasa di dunia. Jadi manusia disuruh masuk sesuai amalnya dahulu. Sesuai amal dahulu masuk ke pintu-pintu jahanam sesuai keadaan mereka masing-masing. Falabi sama swal mutakabbirin. Falabi sama swal mutakabbirin jamaah, apa artinya? Falasaat makarron lil mutakabbirina anil imani billah wa ibadatihi wahdah. Sungguh-sungguh jahanam itu adalah saat makarron, adalah bi'sa maswa, seburuk-buruk tempat kembali bagi orang yang mutakabbirin, orang-orang yang angkuh, orang-orang yang merasa tidak membutuhkan beriman kepada Allah, merasa tidak membutuhkan beribadah hanya kepada Allah. Jadi angkuh itu apa jemaah? Merasa tidak membutuhkan padahal butuh, ya kan? Merasa tidak membutuhkan padahal butuh. Dan kebutuhan manusia yang sangat mendasar adalah butuh apa Pak? Butuh menuhankan Allah. Butuh menuhankan Allah subhanahu wa ta'ala. Butuh hanya menuhankan Allah tanpa menserikatkannya. Itu kebutuhan yang paling esensi, kebutuhan yang paling mendasar. Kamu siapa namanya, Dik? Siapa namamu? Anas. Haris. Kamu kelas berapa? Kelas 5. Aku tanya kamu, bapakmu berapa? Bapakmu berapa? Tahu bapakmu yang mana? Bahagialah kamu ngerti bapakmu, ya kan? Bapakmu satu ya, alhamdulillah ya. Senenglah kamu gitu ya. Itu jemaah, itu kebutuhannya kamu ngerti bapak ya toh. Kamu jangan nggak tahu bapakmu loh, bahaya loh kalau nggak tahu bapakmu kamu. Ya harus tahu bapakmu siapa ya gitu. Lebih-lebih nggak tahu Tuhan, tidak menuhankan Allah subhanahu wa ta'ala jemaah. Itu kebutuhan yang paling pokok. Makanya orang adalah sombong kalau dinamakan jemaah. Kalau dinamakan dia adalah mutakabbirina anil imani billah. Orang yang sombong angkuh dari tidak merasa mengimani Allah, tidak butuh mengimani Allah. Wa ibadati wadah, tidak merasa butuh hanya menyembah Allah. Itu silahkan masuk jahanam. Nah gitu. Sesuai amal kalian. Sebaliknya, sekarang kaum muslimin jamaah berbahagia, Al-Quran sebaik-baik petunjuk jamaah. Di dahulu sebelum pertemuan terakhir kemarin ya kan, kita banyak membahas ayat-ayat tentang kesempurnaan Allah.
tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala sehingga manusia bisa mengenal Allah. Mengenal Allah yang menghantarkan manusia mencintainya. Mencintai Allah yang membuat manusia mengagungkan syariatnya. Ya kan? Mendekatkan diri kepadanya Subhanahu wa taala. Lalu kemarin dibahas adanya orang-orang yang tidak beriman dan membuat makar dan tipu daya dan jawabannya dan tempat kembali mereka agar manusia itu khawatir dan takut seperti mereka. Kemudian Al-Quran memberikan lawannya, memberi keterangan yang menimbulkan targhib, memberikan targhib, menjadikan manusia terdorong kepada kebaikan. Jamaah kita baca ayatnya, ayat yang ke-30 jamaah. Wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khaira lil ladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah waladarul akhirati khair wala ni'madarul muttaqin. Artinya, dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, Allah telah menurunkan kebaikan. Gitu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapatkan pembalasan yang baik, dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik, dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa. Jamaah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat ini jamaah, Allah Ta'ala menyebutkan sisi yang kedua, ya, orang-orang yang jika dikatakan kepadanya madza anzala rabbukum, apa yang Allah turunkan, itu jamaah, madza anzala rabbukum, apa yang Allah turunkan. Limadza anzala rabbukum, apa yang Allah turunkan ala nabiyikum, kepada nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jamaah. Qalu, mereka menjawab khaira. Ajabu, mereka menjawab Allah menurunkan kepada nabinya khairan, kebaikan yang besar. Ini sisi yang kedua, orang yang bisa seperti itu jamaah, ini orang yang baik, ini orang yang baik. Orang seperti ini adalah orang yang takwa. Wa qila lil ladzina taqau, orang-orang yang takwa, orang-orang yang punya rasa takut kepada Tuhannya, dan semestinya orang kepada Tuhannya punya rasa takut. Ya, kamu takut nggak bisa menelan nasi? Takut nggak? Takutlah, ya kan? Kalau kita itu nggak makan nasi susah nggak? Susah. Kita bisa makan nasi itu kalau bisa menelan, gitu Pak. Kalau nggak bisa menelan gimana? Nggak bisa makan lah, walaupun nasinya ada, tapi suruh makan, sini untuk nelan tenggorokannya sakit gitu. Ada nggak itu Pak? Gitu. Ada nggak orang kayak gitu? Ada nggak? Pernah ketemu? Pernah, ya. Kasihan sekali kan? Kasihan, walaupun ditilii kayak buah pirang-pirang yang malah menyakitkan toh. Lah aku ora duwe buah, aku ora iso mangan. Mau makan itu nggak bisa menelan itu kan. Ya Masya Allah gitu. Itu kita harus takut kepada Dia, karena yang menjadikan kita bisa menelan itu Allah, ya kan? Dia Ta'ala yang menjadikan kita bisa menelan jamaah. Bisa menelan, bisa menegak air, bisa menghirup udara sampai ke sini semua itu kan, ini semua di sini ini dilir semua kan, itu Dia Ta'ala yang mengatur dengan sebaik-baiknya jamaah.
itu. Makanya kalau kita macam-macam mau dipotong urat lehernya atau itu nggak bisa apa-apa lagi. Itu. Itu dia Ta'ala yang berbuat, itu dia Ta'ala yang berbuat. Kita punya rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang kalau punya itu dan semestinya punya, dia mau menunaikan perintahnya, dia mau menjauhi larangannya, maka ketika ditanyakan apa yang Allah turunkan kepada nabimu, dia akan menjawab apapun isinya pasti kebaikan. Itu kan, apapun isinya pasti kebaikan. Apapun isinya pasti kebaikan. Al-Quran juz berapapun, surat apapun, ayat manapun, isinya pasti kebaikan. Gitu sama. Kan semuanya baik. Kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang yang bisa seperti ini sama. Itu yang kita harus bisa. Itu kita mendidik hati, jadikan kita hati yang bersih, ya. Hati yang mengakui nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita berpikir pendek, coba. Kita bisa nggak nanti pulang tanpa jalan, Pak? Nggak bisa. Nggak bisa pulang tanpa jalan. Nggak bisa makan tanpa menelan. Bisa nggak Anda ke surga tanpa jalan? Nggak bisa. Lah wong makan aja lu tanpa menelan nggak bisa. Pulang tanpa jalan tidak bisa. Bagaimana ke surga tanpa jalan? Maka semua kita di Al-Fatihah dididik semangat meminta as-siratal mustaqim. Semua semangat pasti itu, ya kan? Kenapa? Karena akan berdoa ihdinas siratal mustaqim. Itu udah satu, baca bismillah dulu. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, semuanya bisa kita kerjakan. Segala puji hanya milik Allah, pencipta alam semesta. Dialah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Dialah penguasa hari pembalasan. Ikrar, ya Allah, kepadamu kami beribadah, kepadamu kami minta tolong. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Ya jamaah, itu pentingnya jalan. Pentingnya jalan. Dan itu jalan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamaah. Jadi jalan itu diberikan oleh Allah. Dia yang menciptakan kita, dia yang memberi kita jalan. Apa jalannya? Apa yang Allah turunkan kepada nabinya, apa yang Allah wahyukan kepada rasulnya, itulah jalan as-sirat al-mustaqim, jalan menuju Allah, menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah apa yang manusia cari sejatinya. Makanya orang hendaknya bisa mengatakan dan menjawab qalu khaira. Allah menurunkan, mewahyukan kepada rasulnya kebaikan gitu jemaah, kebaikan. Ya, jangan dibalik, ya, jangan kena syubhat. Kalau kita ngikuti Al-Quran raiso sugih jangan bilang begitu, ya kan. Jangan bilang demikian gitu. Kita korupsi aja nggak kaya, apalagi jujur. Nah, itu subhat, ya kan. Itu sebab sama. Dengan Al-Quran kita akan punya. Kenapa? Dikasih oleh Allah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah, bersama kita mengiyakan Al-Quran, mengatakan apapun yang Allah turunkan dalam Al-Quran pasti baik. Nah, siapa yang mengiyakan dan mencurahkan kesungguhan untuk mentaatinya, Allah katakan apa jamaah? Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah waladarul akhirati khair. Ya. Ini Dia Ta'ala menyemangati orang untuk mengamalkan Al-Quran, mencurahkan kesungguhan, melaksanakan apa yang diperintahkan, terutama mencintai Allah, mencintai apapun hanya karena Allah. Yaitu lilladzina ahsanu.
bagi orang-orang yang ahsanu, bagi orang-orang yang memperbaiki. Ahsanu, berbuat ihsan, berbuat baik. Berbuat baik yang paling berhak diperbaiki apa jemaah? Apakah perbuatan baik yang hendaknya kita perbaiki pertama kali? Napa Pak? Tanganin apa sikil? Kelambi napa awak? Yang pertama kali yang hendaknya kita perbaiki adalah apa yang menjadi tujuan dan maksud kita diciptakan. Itu yang hendaknya prioritas jemaah. Jangan sibuk menyiapkan yang lain-lain, memperbaiki yang lain-lain, tapi tidak memperbaiki tujuan dan maksud kita diciptakan. Maka beliau ingatkan di sini, berbuat baik apa artinya? Berbuat baik ahsanu ibadatullah. Oh, ini jamaah, ahsanu ibadatullah. Itu yang pokok jamaah. Memperbaiki dalam ibadahnya kepada Allah. Itu memperbaiki dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi berbuat baik itu memperbaiki ibadahnya kepada Allah jemaah. Memperbaiki dalam kita sholat, memperbaiki dalam melengkapi syarat sholat, rukunnya sholat, wajib-wajibnya sholat, sunnah-sunnahnya sholat, meniadakan apa yang bertentangan dengannya. Nah itu sampai-sampai kita seakan-akan melihat Allah, jika tidak bisa yakinlah dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu adalah pertama yang hendaknya kita perbaiki. Itu berbuat baik, memperbaiki di dalam kita melaksanakan tujuan dan maksud diciptakannya kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu prioritas jemaah. Ya, itu prioritas itu. Yaitu lilladzina ahsanu ibadatullah wa ahsanu at-ta'amula ma'a khalqihi, dan juga memperbaiki dalam bermuamalah dengan sesama hamba. Memperbaiki dalam bermuamalah dengan hamba, dimulai dari yang paling pokok apa jemaah? Kalau orang lain ya zakat. Ya, zakat. Kita ini diberi oleh Allah harta, kita menunaikan zakat. Kalau kepada diri sendiri sama keluarga, nafkah, ya kan? Nafkah, kita menafkahi diri kita, kita menafkahi keluarga kita. Nafkahnya lahir dan batin, nafkahnya nafkah yang maknawi, nafkah pendidikan juga. Kalau ke anak-anak kita, nafkah pendidikan, pendidikan yang sejati, pendidikan iman dan amal soleh, selain pendidikan untuk kehidupan di dunia, gitu. Namanya berbuat baik. Ya, kita memang memperbaiki mereka dengan niatan apa jamaah itu apa? Nah, gitu. Apa itu ya Pak? Kalau kita memperbaiki seperti itu Pak, wah rekosomen Pak, kurban pirang-pirang itu ya Pak. Dapatnya apa jemaah? Dapatnya kata Allah, mendapatkan fi hadhihi dunya hasanah. Di dunia mendapatkan hasanah, dan mendapatkan juga karena iman amal soleh di akhiratnya kebaikan, dan lebih baik di akhiratnya nanti. Itu jamaah dapatnya itu. Jangan salah jalan, ditumpuk-tumpuk terus uangnya nanti untuk mori emas, biar kalau mati dibungkus emas mori, di sana untuk beli minuman, untuk beli rumah. Bisa nggak Pak? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Itu berseberangan dengan ketentuan Allah, ya kan? Itu berseberangan dengan ketentuan
Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan Allah bukannya mati membawa emas untuk beli rumah di sana. Nggak ada dalilnya seperti itu. Apa yang ada dalilnya? Apa yang ada dalilnya supaya di sana punya surga, punya rumah, punya kendaraan? Yang ada adalah jadilah orang yang ahsanu lilladzina ahsanu. Inilah dalilnya. Jadilah kamu orang-orang yang ahsanu, orang-orang yang memperbaiki. Tujuan kamu diciptakan oleh Allah, memperbaiki muamalahmu dengan manusia, kepada dirimu, keluargamu, dan manusia kepada dirimu, keluargamu, nafkah kepada manusia, zakat, menunaikan zakat. Itulah tunaikanlah. Jika begitu, maka kamu akan mendapatkan hasanah fid dunia, mendapatkan hasanah fil akhirah, wal akhirah khair, wal akhirati khair. Itu adalah ketentuan dari Allah seperti itu. Nah, sebagai hamba ya jangan bikin ketentuan sendiri. Ikutlah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang Allah tentukan. Demikian SOP darinya Subhanahu wa taala. Nah, kita mengikuti SOP dari Allah Ta'ala. Di dunia kita mau ahsanu sama tadi itu, di dunia maka mendapatkan hasanah. Jadi bagi orang yang mau ahsanu, di dunianya mendapatkan hasanah. Ma makna hasanah jamaah? Makna hasanah yaitu diterangkan di sini apa jamaah? Di dunia mendapatkan hasanah, yaitu masubatun hasanah, mendapatkan balasan yang bagus. Minha diantaranya, satu, mendapatkan pertolongan. Dua, mendapatkan kelapangan rezeki. Sa'atur rezeki, mendapatkan kelapangan rezeki. Itu di dunianya, ya. Di dunianya jamaah diberi hasanah, bermakna mendapatkan pertolongan, bermakna mendapatkan kelapangan rezeki, bermakna mendapatkan kehidupan yang baik, yang bahasa Arabnya kehidupan yang haniyah, kehidupan yang kita itu ya jamaah gampangannya makan itu tidak takut, minum tidak takut, beli rumah tidak takut. Kenapa? Kita orang yang berbuat baik, ya kan? Itu berbaik. Orang kalau nggak berbuat baik, makan saja takut cuma. Mau minum juga takut. Kalau berbuat baik enggak, dia akan tenang hidupnya. Hidupnya akan tenang. Kamu muslimin jamaah yang berbahagia. Lalu di akhiratnya wala darul akhirati khair. Nah, juga di akhiratnya diterangkan kebaikan akhirat, yaitu wa ma a'addahullah lahum minas sawabi fil akhirah. Dan apa yang Allah telah persiapkan, apa yang telah Allah persiapkan untuk mereka di akhirat adalah khairun, lebih baik dari apa yang Allah segerakan untuk mereka di dunia. Ini memang jamaah iman kita. Kita harus iman jamaah. Dan untuk iman ini mudah. Jangan, wah itu kan masih akhirat nanti. Itu sihir, itu enggak hakiki. Apa buktinya? Dikit-dikit akhirat, dikit-dikit akhirat gitu. Ya, kalau kita buktinya banyak, enggak kurang bukti. Gampang buktinya. Penciptaan bumi, penciptaan langit, penciptaan diri manusia, ya kan? Itu bukti yang gamblang jamaah. Itu penciptaan langit kita nggak modal, bumi nggak modal, penciptaan diri kita tidak nggak modal juga, ya kan? Kita nggak modal apa-apa jamaah, tapi diciptakan sebaik-baiknya. Itu kan jelas meyakinkan apa yang dijanjikan oleh
Allah bagi orang yang mau percaya. Jamaah yang hatinya nggak mau mengalihkan pembicaraan, maka dia akan sami'na, iya, dan itu betul jika dia Ta'ala mengatakan waladarul akhirati khair, dia yakin betul mudah bagi Allah untuk menjadikan kampung akhirat lebih baik. Tesih makan emping Pak jenengan. Tesih makan emping jenengan. Mboten. Napa mboten gadah emping napa mboten duwe arta? Non wedi. Lho bener to, gur mangane wedi to. Mangane wedi nang donya jamaah. Mangane wedi lho, mangan emping rawani ya to. Mangan emping rawani. Mangan meneh emping digoreng nggih, ora wani meneh emping digoreng wedi. Wedi lara Pak ya. Ya. Nggih, nggih niku mung arang mboten napa nggih. Nek arang nggih kurang enak, Pak. Gur arang-arang tok. Padahal enak gur bodo pas akeh. Kalau di sana jamaah khair, kalau darul akhirah khair. Di sana baik jamaah, makan apapun nggak perlu takut. Gitu, makan apapun nggak perlu takut, nggak ada yang dikhawatirkan, gitu. Nggak ada yang dikhawatirkan, semua adalah nikmat yang sempurna, makan pun sempurna. Makanya wala darul akhirati khair, gitu. Sampai pun istri pripun Pak di sana, istri sana di akhirat, istri pripun? Baik terus Pak, nggak pernah jadi nenek-nenek di sana istri itu, gitu. Nggak pernah jadi nenek-nenek gitu. Juga sama begitu, semuanya baik terus. Wadarul akhirati khair. Akhir ayat jamaah Allah katakan wala ni'ma ajrul muttaqin, wala ni'ma ajrul muttaqin. Sungguh-sungguh kampung akhirat adalah sebaik-baik kampung bagi orang yang muttaqin. Ya jamaah, wala ni'ma darul muttaqin. Kaum muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita mungkin sering diledek ya. Atau kita kadang juga terpengaruh lemah iman. Lah kamu takwa dapatnya apa? Gitu. Ya kan? Kamu takwa dapatnya apa? Kami loh nyari yang haram aja susah kan itu kan. Kamu takwa dapatnya apa gitu. Ya, kita jawab apa jemaah? Dengan takwa mendapatkan sebaik-baik kampung. Loh gitu, walani madarul muttaqin. Balasan di sana nanti adalah sebaik-baik kampung bagi orang yang muttaqin. Nah, bagi orang yang muttaqin, orang yang takwa gitu. Orang yang takwa Allah gitu. Orang yang takwa kepada Allah, orang yang takut kepada Allah, orang yang membentengi diri dari murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Membentengi diri dari murkanya Allah, apa jamaah caranya? Apa caranya? Bikin rumah, bikin pagar, bikin apa Pak caranya? Lah ya, dengan cara apa takwanya? Bikin banker kalau nanti gempa, nanti tsunami, ada keamanan, gitu. Apa takwanya? Takwanya adalah bimtisali awamirihi wajtinabi nawahihi. Ini takwanya apa? Dengan menunaikan perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larangannya. Inilah yang bisa membentengi manusia, jamaah.
Inilah benteng yang membentengi manusia dari murkanya Allah. Itu diartikan menunaikan perintahnya, menjauhi larangannya. Karena apa? Cara yang lain nggak ada yang mampu membentengi manusia dari murkanya Allah. Nggak ada cara yang lain yang mampu menjadikan manusia aman, nggak ada. Kalau mau cara apapun nggak akan bakal bisa. Yang bisa menjadikan kita aman dari murka Allah, takwa Allah hanya ini, apa? Menunaikan perintahnya dan menjauhi larangannya. Makanya takwa diartikan itu memang itulah yang sejatinya membentengi manusia dari murka Allah. Ini ilmu yang kita harus pahami jamaah. Itu memang itu yang mulia, itu yang mampu. Nah gitu. Satu ayat atau dua ayat jamaah. Nggih. Napa pun? Dikit nggih, tadi kan saya terlambat toh. Dikit nggih jamaah. Saya atau jenengan yang terlambat? Ya. Kamu muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Penjelasan untuk surganya Allah jamaah. Ya, ini kita harus camkan jamaah. Kenapa? Supaya kita itu kan hidup ini kan perjalanan. Namanya perjalanan itu mesti ada finishnya, ya kan? Ada finishnya. Nah kalau kita nggak tahu finishnya, jangan-jangan nanti apa? Jangan-jangan belum finish sudah bilang finish, belum sampai tujuan ngerti barang apa? Oh iki wae tujuanku, ganti ya. Nanti gitu ganti. Nah nanti kita akan tersesat. Kenapa keburu-buru sampai finish padahal belum finish ya kan? Nah jamaah itu tahu itu. Nah kita agar nggak tergoda oleh dunia yang hijau yang manis, Allah terangkan betul-betul finish kita bukan dunia jamaah. Kita terus berjalan menuju Allah, beribadah sampai mati. Finish kita adalah akhirat, surga Allah. Surga yang bagaimana? Surga yang kata Allah Jannatu Adn. Jannatu Adn. Ma makna Jannatu Adn jamaah? Surga tempat tinggal, surga tempat bermukim. Masya Allah. Tuh Jannatu Adn. Kita punya kampung-kampung, kebun-kebun yang itu kita di dalamnya tidak pergi-pergi. Bukan seperti dunia. Pasti kita tinggalkan, ya kan? Pasti kita tinggalkan atau jika malah tidak meninggalkan kita. Duh, randi apa-apa neh kabeh entek. Berarti dunia meninggalkan kita. Itu ada jamaah. Kalau itu kita yang meninggalkannya. Oh, surga ndak? Apa surga jamaah? Jannatu Adn. Surga tempat iqamah wa istiqrar. Surga tempat tinggal dan tempat bermukim jamaah. Disebutkan jemaah dalam hadis nanti di dalam situ juga surga itu nanti tanamannya apa jemaah? Dzikir kita. Dzikir kita. Kita dzikir subhanallah, alhamdulillah gitu. La ilaha illallah, Allahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Subhanallahil azim. Itu nanti tanaman surga. Kita ditanamkan tanaman-tanaman di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan membawa bibit ke kuburan. Dibawa mati gitu. Bisa enggak, Pak? Enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Karena surga itu tanahnya kian dalam hadis. Apa? Tanahnya kian, tanah yang manusia tidak bisa menanam. Itu tanahnya kian, tanah yang manusia tidak bisa menanami.
maka bisanya ditanamkan oleh Allah, dengan catatan di dunianya manusia mau zikrullah. Manusia mau zikrullah, itu mau mengingat Allah, mau mengatakan subhanallah, masya Allah, la haula wala quwata illa billah, dan yang semisalnya. Gitu. Itu nanti tempat kita surga yang demikian yang kita bangun dulu jamaah. Nah, kita bangun dulu, itu tempat tinggal kita nanti, itu Jannatu Aden, tempat tinggal kita. Maka bangunlah sekarang, kita bangun dengan memperbanyak zikrullah. Makanya kita mengkaji Al-Quran agar tahu Allah Maha Suci, Allah tidak butuh anak, tidak butuh serikat. Kita katakan Allah subhanallah, masya Allah, itu akan kita ucapkan dengan mudah ketika kita mengerti Al-Quran, paham keagungan dan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita tidak memahami keagungan Allah. Nah, nanti akan susah mengatakan subhanallah, akan mengatakan alhamdulillah, susah. Apa yang bisa? Sopo sih? Oh, nek ngono iso ya kan? Itu bisa. Sopo? Aku loh. Itu sama. Bukan alhamdulillah, bukan la haula wala quwata illa billah, karena kurang tahu keagungan Allah, membesarkan dirinya sendiri. Kita tahu keagungan Allah. Kita akan punya zikir-zikir mengagungkan Allah, itu tanaman surga, surga Jannatu Aden, surga tempat tinggal selama-lamanya. Yadkhulunaha, mereka memasukinya, tajri min tahtihal anhar. Yang berikut jemaah, ini surga lahum fiha ma yasyaun. Masya Allah. Apa jemaah? Lahum fiha ma yasyaun. Apa artinya? Mereka di surga itu mendapatkan apa yang mereka maui, makanan, minuman lainnya, apapun yang mereka maui, apa yang mereka bernafsu, jamaah berhak mendapatkannya, apapun, dan tanpa rasa takut. Tanpa rasa takut apapun. Nah itu kok bisa? Iya, kadzalika yajzillahul muttaqin. Seperti itulah Allah memberikan balasan kepada al-muttaqin, jamaah. Demikianlah memberi balasan orang-orang yang bertakwa, orang yang muttaqin. Ya jazillah, dengan itu orang yang muttaqin, jamaah. Itu ini hukumnya Allah. Jadi ini faedahnya kita takwa, jamaah, diberi balasan oleh Allah, lahum fiha ma yasaun. Ya. Coba ini Al-Quran kurang apa gamblangnya? Apa yang mereka inginkan jelas. Dan juga jamaah anugerah Allah. Apa yang manusia inginkan, Allah pun ngiming-ngimingi, jamaah. Bayangkan, ngiming-ngimingi, memperlihatkan apa yang mereka inginkan. Bukannya sekemauan kamu, tapi delik nih kabeh. Arep pengen apa yuk bingung Pak ya, wong ora ketok. Oh, di sana diperlihatkan semua, jamaah. Diperlihatkan semua. Sampai disebutkan dalam sebuah hadis, Allah datang kepada mereka. Apakah kalian pengen tambahan? Loh, jamaah. Gitu Allah datang. Terus kata-kata mereka nggak bisa menjawab. Iya, nggak bisa jawab. Bukankah engkau telah memberi kami surga, menyelamatkan dari neraka, menjadi kami ini orangnya bagus, ya kan gitu. Gitu. Akhirnya apa? Biar pengen diapain jemaah? Diperlihatkan, ya kan? Diperlihatkan. Apa yang diperlihatkan? Dirinya Allah, jemaah. Fayaksiful hijab, Allah membuka hijabnya, maka mereka pun melihat Allah. Loh, sampai seperti itu, jemaah. Saat begitu Allah membuka hijabnya, maka mereka melihat Allah. Kata Nabi, fama u'tu syai'an ahabba ilaihi minan nadhari ilallah.
Tidak ada pemberian di surga yang melebihi kenikmatan mereka diizinkan melihat Allah Subhanahu wa taala. Nggih, kaum muslimin mungkin ini kita bahas sampai 31 nggih, 31 sama sedikit-sedikit ya. Kita berjalan memahami keagungan Allah Subhanahu wa taala, memujinya jamaah. Demikian kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul kalami alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.